dengan saya di sini Dialisa Mira sebagai moderator atau penanya, dan di samping kanan kiri saya Perkenalkan, saya Zabrina Kezana Sution sebagai narasumber. Dan saya Iren Kumalasari sebagai narasumber. kira-kira topik kali ini apa ya? Apa ya teman-teman? Menurutku karena ini lagi cukup diperbincangkan di media sosial maupun kehidupan sehari-hari, kayaknya kita kali ini akan membahas tentang perlindungan terhadap anak dan perempuan. Judulnya itu adalah lingkungan yang aman terhadap anak-anak dan perempuan. Gitu ya. Menurut kalian nih, kekerasan apa sih yang sering terjadi di sekitar kalian? Yang biasa saya sering lihat ya di media sosial maupun di lingkungan saya itu biasanya itu terjadi kekerasan seksual ataupun kekerasan fisik. Itu aja sih. Kalau di lingkungan saya, yang saya lihat dari mungkin kita sehari-hari di sekolah maupun di jalan raya atau bahkan di rumah pun mungkin biasanya saya lihat itu lebih banyak kekerasan dalam bentuk perkataan, jadi seperti saling mencaci maki, seperti itu sih. Menurut kalian nih, peran keluarga atau orang sekitar tuh apa sih? Kalau menurut saya peran keluarga dan sekitar itu sangat penting ya, karena biasanya seseorang itu akan berkata kasar atau berperilaku kasar pertama pasti dari rumah. Itu di rumah kita mulai dari mungkin orang tua, terus saudara, itu pasti kita akan mencontoh dulu dari rumah. Lalu kalau semisal ya, ternyata setelah diselidiki di rumah itu aman-aman aja nih, semisal kayak di rumahnya itu sebenarnya aman tentram, tapi kok si seseorang ini masih bisa melakukan kekerasan, bisa jadi juga karena pergaulannya yang bebas, teman-temannya yang sudah terbiasa melakukan seperti itu, Hal yang tidak baik. ya. Kalau menurut kamu ya Ran? Menurut saya sih peran orang tua sama teman-teman itu Penting tahu. sih. Kalau menurut kamu penting nggak tuh? penting banget sih menurutku. Karena biasanya tuh kalau semisal kita punya orang tua positif, terus teman-teman kita positif, otomatis biasanya kita menjadi positif dong. Masa jadi negatif? Betul. Nah, jadi itu otomatis harus diseimbangkan, dan menurutku juga itu tergantung pribadi masing-masing. Biasanya juga ada yang walaupun mungkin lingkungannya positif, teman-temannya positif, tapi dianya mau negatif ya tergantung pola pikir itu kan. Tapi misalnya kalau pergaulannya juga yang negatif, orangnya positif ya itu malah lebih bagus sih. Iya, Gak betul. mau ikut-ngikutin pergaulannya itu. Iya, karena nanti pasti pelan-pelan akan terjerumus ke yang Nah, positif. Oke. Nah, menurut kalian nih, ketika kalian melihat kekerasan fisik di sekitar kalian kepada anak dan perempuan, kira-kira itu dampaknya bagi mereka tuh apa gitu? Kalau menurut saya, ketika saya melihat seperti itu, pasti saya sebagai seorang perempuan merasa sakit. Karena saya rasa kita sebagai perempuan dan mungkin sebagai anak-anak itu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dan apa tadi dampaknya ya? Iya, dampaknya. Dampaknya itu pasti kepada si anak akan menjadi traumatis, dan kepada si perempuan pun akan menjadi traumatis. Kalau menurut kamu Iren? Menurut saya sih dampaknya itu pasti karena udah terkena kekerasan, mereka biasanya tuh menyendiri atau mereka bakal bersosialisasi sendiri dari lingkungan yang luar. Betul. Yang bersosialisasi. Akan Kok bersosialisasi? menjadi introvert gitu gak Iya. sih biasanya? Bakal terdiam diri di rumah aja tanpa melihat lingkungan di luar. Bahkan mungkin mau sekolah tuh jadi males karena kayak ngerasa nggak aman gitu loh. Itu akan menjadi pola pikir dia bahwa, duh nanti kalau saya digituin lagi gimana ya? Jadi biasa akan lebih nyaman sendiri. Nah, ketika kalian melihat kekerasan itu terjadi, apa yang harus kita lakukan gitu? Yang harus kita lakukan, menurut saya mungkin kita tuh harus membantu ya teman-teman agar mereka tuh kekerasan tersebut tidak terulang lagi.
atau bisa juga kita melaporkan ke pihak yang berwajib begitu. Sama sih, mungkin kalau dari saya, ketika kita melihat itu, otomatis kan kita akan menjadi tidak senang atau kayak ngeganjal gak sih, kalau kita nggak bantuin tuh kayak ngerasa Iya. bersalah gitu loh. Jadi pasti kita akan, kalau semisal yang melakukan lebih tua dan lebih, apa ya bisa dibilang, mungkin lebih besar lah daripada kita, Iya. mungkin kita lebih baik, alangkah lebih baiknya kita melaporkan ke pihak yang berwajib sih. Menurut kalian, di Indonesia ini kira-kira sudah berapa banyak sih kekerasan yang terjadi? Entah itu dari media berita atau gimana gitu? Oh, setahu saya dan yang saya baca sangat-sangat banyak ya. Banyak di banget ya. Indonesia. Yang saya cari di internet itu saya dapat itu katanya tuh ada 58% yang terkena kekerasan Iya. seperti itu. Dan itu pasti sebagian korbannya tidak mungkin tidak mengalami gangguan psikologis. Ya. Pasti akan terganggu, mulai dari traumanya dan lain-lain itu pasti akan terganggu sih. Menurut kalian, kenapa sih bisa terjadi? Apa penyebab utamanya gitu? Penyebab utama. Kalau menurut saya sih pola pikirnya itu belum, apa ya bisa bilang, mungkin belum ter-upgrade kali ya, kayak pola pikirnya masih childish, yang kayak masih ngestak di situ bahwa oh kalau saya melakukan kekerasan nih saya ini keren gitu, padahal kan aslinya tidak. Itu seperti bocil banget gak sih pola pikir begitu? Itu belum dewasa sih. Iya. Kalau semisal orang dewasa yang melakukan itu, jelas itu bisa tergolong bodoh menurut saya, karena ya normalnya manusia jika melakukan kekerasan akan pasti merasa di hatinya itu nggak nyaman ya, Bersalah, iya ya. merasa bersalah, bukan merasa puas. Itu bisa masuk ke, mungkin menurut saya kalau kekerasan fisik, psikopat. Nah, Karena nggak jarang loh ya kekerasan fisik tuh sampai saling bacok-bacokan, Nah, iya, betul. saling tampak. apalagi tuh yang baru-baru ini Iya. viral itu di Itu kan media sosial. psikopat ya guys ya. Yang di kampus itu Iya betul. itu ngeri juga ya guys. Menakutkan sih ya. Nah, mengapa orang, anak atau perempuan yang mengalami kekerasan fisik itu takut untuk melaporkan atau kayak memberitahu ya kepada orang sekitarnya gitu? Pasti dia ngerasa takut gitu ya. Iya. Kirain duluan. Mungkin takutnya itu saat mereka lapor itu bakal keulang lagi mereka Dilakukan seperti itu lagi. Iya. kok ngeblank. Nggak apa-apa. Sama santai. Kalau menurut saya sih biasanya mereka takut melaporkan karena pertama mungkin takut nanti nggak ada yang bantu saya, nggak ada yang support nih. Kalau saya sendiri, terus nanti mungkin si pelaku melakukan lagi, harus gimana nih? Terus yang kedua jelas seperti tadi yang saya bilang, dia akan merasa traumatis. Traumatis itu sangat susah sekali untuk dihilangkan. Jadi otomatis dia akan berpikir seperti, nanti kalau dia tahu saya ngelapor, terus dia ngelakuin kekerasan itu lagi ke saya gimana ya? Jadi otomatis traumatis itu pun mempengaruhi pola pikir dia. Apalagi untuk anak-anak ya, anak-anak yang mungkin masih ya takut untuk mau ngomong kan, apalagi kalau yang ngelakuin itu orang tuanya atau orang terdekatnya sendiri pasti ada rasa, I'm scared gitu ya, aku takut. Apalagi kalau anak-anak yang dikerasi oleh orang tuanya itu pasti mereka bakal ya ikut-ikutin aja karena takut juga mereka takut kehilangan orang tuanya gitu. Karena kan ya mau gimana pun kan kalau untuk seorang anak pasti dia melihat orang, pasti yang paling kita percayakan tuh siapa sih? Orang tua kan. Jadi kalau orang tua mereka melakukan seperti itu, otomatis ada rasa takut nih kayak orang tuaku aja melakukan begitu, nanti kalau ngelaporin apa kata orang ya? Emang mereka bakal percaya kita gitu kan? Iya pasti sih. Nah, terus menurut kalian nih, kan kalau mereka udah dikerasin gitu, pasti psikolog mereka bakal terganggu ya? Iya, sangat. Kira-kira tuh berapa lama sih tahap untuk pemulihan? Kalau menurut saya sih sangat lama ya. Apalagi itu terkena trauma yang sangat dalam sih.
karena luka batin dan kalau sudah berhubungan dengan psikolog itu sangat-sangat susah guys. Kalau mungkin kita luka fisik bisa dibawa ke rumah sakit, bisa dikasih obat, tapi kalau luka batin itu sembuhnya lama dan mau diterapi, dibawa ke psikolog, psikiater pun bakal Sama aja. susah ya. Susah. Apalagi Pikiran kalau yang melakukan kekerasan itu orang terdekatnya. iya, apalagi. Iya. Jadi pasti sangat susah dan sangat. Menurut kalian nih, apa sih yang kalian ingin lakukan agar kekerasan ini tidak terjadi di mana-mana? Ya mungkin kita bisa mulai dengan kayak mengedukasi ke media sosial mungkin itu bisa. Mulai dari poster-poster, Nah, lalu dengan podcast kita seperti ini juga kan bisa untuk banyak orang melihat bahwa oh ternyata nggak boleh ya. Mungkin bagi yang otaknya belum terbuka ya, masih bisa silakan. nonton. Betul, harus nonton. Oke. Terus apa ya? Kok jadi bingung gitu. Nah, terus menurut saya ini kan apa dampak psikologis? Apakah dampaknya tuh bakal Turun temurun ke enggak. anak atau dia bakal apakah jangka panjang gitu? oh tentu saja. Bahkan mungkin nanti setelah itu semisal saya nih mungkin dari kecil sudah selalu dapat kekerasan mungkin dari orang. Iya. Terus nanti di saat saya sudah dewasa, saya sudah menikah dan mempunyai anak, bisa saja tuh nanti jadi turun lagi ke anaknya kan. Kita melakukan kekerasan ke anak karena mungkin mikirnya, alah dulu ibu kecil juga digituin sama orang tua nggak apa-apa tuh. Pasti bakal mikir gitu gak sih? Jadi kalau tidak segera dicegah, tidak segera diberhentikan, Itu akan berlanjut. iya turun temurun bahkan sampai nanti punya anak cucu mungkin kita nggak tahu ya. Menurut kalian nih, bagaimana cara agar anak ini membangun percaya diri agar ketika Oh korbannya gitu ya ketika dia terdapatin ya kekerasan agar bisa melapor kepada Oh percaya diri dan Iya. ngelapor gitu Iya. ya. Kalau menurut saya sih dia harus percaya sama dirinya bahwa kalau bukan saya dan diri saya yang melakukan ini, mau siapa lagi? Apalagi biasa anak seperti itu tuh sudah tidak percaya lagi kan sama siapa-siapa. Dia harus meyakini bahwa kalau bukan diri saya yang melapor, kalau bukan saya dan diri saya yang berani, siapa lagi yang akan melapor gitu loh. Jadi dia harus menerapkan dalam dirinya dia bahwa ya cuman ada diri dia, bahwa kalau saya nggak mau maju, saya nggak mau ngelapor nih, Kalau mau diam-diam, iya kapan selesainya? Mau terus-terusan disakitin, mau terus-terusan dikerasin, kan Nah, tidak. iya. Kalau menurut kamu Iren? menurut saya sih apa tadi pertanyaannya? pertanyaannya tentang Bagaimana supaya dia percaya diri bagaimana mau supaya melapor? dia percaya diri agar anak ini tuh ketika Kerasin. dikerasin Mau sama orang melapor dia gitu mau ya? melapor, dia percaya diri buat lapor. Harus sugesti pikiran nggak sih pokoknya? Harus pokoknya ya Yakin sama diri sendiri. sama kita aja sih. Iya. Kayak diri sendiri kita tuh harus yakin betul. Jangan kita mau kayak diam-diam terus di situ-situ aja, nge-stuck di situ aja. Kalau kita nggak ngelapor ya Bakal terus-terusan bakal terulang. Iya. Oke lanjut. Lanjut nih. Mengapa korban kekerasan ini sering merasa kayak malu? Minder. Iya, gitu betul ya. betul. Menurut kalian tuh kenapa gitu? Menurutku sih karena biasa si korban itu sudah merasa nggak percaya lagi, sudah nggak percaya diri, sudah nggak merasa percaya lagi bahwa, duh, emang kalau saya ngelakuin ini bakal terlihat oke. Sedangkan kan biasa anak-anak yang di kekerasan itu, biasa Iya. mereka terlalu banyak dituntut ya kayak, kamu tuh seharusnya kayak gini-gini, kenapa sih kamu nggak bisa begini kan banyak yang seperti itu. Biasa dia tuh akan merasa minder duluan kayak, duh, Jadinya tuh kalau kita ngelakuin itu nanti jadinya gimana ya, kalau gagal gimana ya. Nah, Pasti iya. punya pemikiran seperti itu sih. Kalau menurut kamu Ren sama aja?
Sama aja sih. Oh, pola pikir kita sama berarti. Oke. Lanjut. Nah, Udah jam berapa? ini dari saya nih ya. Ketika mungkin adiknya Zabrina atau adiknya Iren, Nah, dikerasin gitu sama orang. Kira-kira tanggapan kalian dan Kalau Apa? semisal itu terjadi depan mata saya nih. apalagi sama keluargamu sendiri gitu atau adikmu. Oh, mohon maaf ini kalau mungkin terlihat saya sedikit barbar, tapi nyatanya saya tidak begitu. Kalau saya melihat itu terjadi di lingkungan saya, keluarga saya, otomatis saya akan negur. Kenapa tuh sampai diperlakukan seperti itu? Apalagi itu adik saya sendiri kan. Terus kalau semisal ada yang ngejawab, loh adikmu tuh salah gini. Menurut saya kesalahan sefatal apapun itu tidak boleh dilakukan dengan kekerasan. Separah apapun itu. iya. Karena kekerasan itu bukan solusi. Oke, Kalau baik. Iren? Kalau saya sih ya, kalau adik saya dikerasin, apalagi di lingkungan luar sana, kalau saya lihat itu menurut saya itu enggak banget sih, karena kekerasan penyelesaian itu tidak harus dilakukan dengan kekerasan. Betul. Bisa kita lakukan dengan cara damai, ngomong, Kan berdiskusi mediasi, gitu, ngobrol. iya. Kalau emang dia ngerasa dengan cara berdiskusi itu nggak bisa selesai ya sendiri aja dulu, biarin kepalamu tuh Nah, dingin. iya, nggak mungkin Jangan kita- pakai kekerasan. Itu Itu nggak childish sih. banget. Apalagi Lanjut. kalau kita pakai kekerasan itu bisa berlanjut ke mana-mana, apalagi pihak berwajib gitu. Iya betul. Yang ada malah memperbesar masalah Nah, tuh. iya. Bukan Mungkin- memperkecil tapi memperbesar. Iya, mungkin dari masalah cuman jadi masalah besar tuh ntar. Lanjut. Nah, kekerasan ini kan biasa terjadi itu karena mungkin dari keluarganya ya atau dari orang tuanya. Dari lingkungan juga. Iya. Ya. Kira-kira orang tuanya nih untuk agar kekerasan itu tidak terjadi, cara didik orang tuanya tuh harus gimana sih? Biasa kebanyakan orang tua seperti itu tuh sudah bebal ya nggak sih? Nah, Yang iya. kayak sudah sulit gak dikasih tahu, kayak mungkin mikirnya, apalagi untuk kita yang anak-anak mungkin mau negur tuh pasti mikirnya, alah bocah baru kemarin lu gitu kan. Padahal sebenarnya kalau untuk belajar tuh kita sama-sama belajar tanpa memandang umur sebenarnya. Jadi mungkin cara untuk negurnya itu kita perbanyak mungkin ngelihat poster, terus melihat tontonan-tontonan yang mendidik. Kan sekarang banyak tuh tontonan-tontonan podcast atau sebagainya yang mendidik itu kan banyak sekali. Terus menurutku satu lagi yang pengen saya sampaikan tuh, ilmu parenting itu penting banget untuk orang tua. Makanya ada orang yang bilang jadi orang tua tuh kan nggak mudah. Nah, Ya. Jadi orang tua itu susah. Dan salah satunya adalah seperti ini. Oke. Menurut Iren? Nah, kalau saya orang tua itu mungkin dengan cara bisa kayak dari saat kita kecil, mungkin di kehidupan kita biasa tuh orang tua sudah harus kayak mencontohkan yang baik-baik tanpa adanya kayak kekerasan fisik maupun perkataan Omongan, gitu. Jadi kita udah harus kayak ngomongnya tuh kayak Baik lembut, lah, baik-baik lah, nggak perlu pakai kekerasan gitu. Nah, jadi anak juga tuh bisa Mencontoh. membawakan contohan rumah itu ke lingkungannya gitu. Karena mereka pasti bisa kayak, orang tuaku aja nggak begitu, Nah, masa ya, kita betul. begitu? Biasanya kan seperti itu. Oke, baik. Kan tadi ini sudah dari orang tua ya. Iya. Nah, sekarang kalau misalkan di sekolah, upaya apa yang dilakukan sekolah untuk mencegah ya ketika terjadi ini? Oh, kalau dari sekolah mungkin perbanyak sosialisasi untuk memberitahu bahwa kekerasan ini tidak baik loh, apalagi untuk jangka panjang itu sangat tidak baik. Dan kalau semisal ada masalah, mungkin kan biasa ada tuh yang melakukan kekerasan terbawa dari rumah, seperti yang tadi di awal saya bilang. Mungkin beliau bisa menceritakan ke guru BK-nya. Nah, betul. Nah, bisa cerita Ada ke orang guru yang BK. dipercaya lah, iya. Kalau menurut kamu Iren, sama? Sama aja sih. Oh, oke. Lanjut. Memperbaiki sosialisasi. Oke, jadi gitu ya jawabannya. Ada pertanyaan lain gak? Kayaknya Kayaknya udah deh, cukup sampai di situ aja. Nah, jadi teman-teman tadi yang sudah kita bicarakan tentang
Tentang apa tadi ya? Tentang Kekerasan Itu terhadap ya. anak dan perempuan. Nah, jadi itu apa sih? Nah, jadi intinya kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik, ada juga kekerasan verbal. Oh, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, kekerasan fisik itu apa sih? Kekerasan fisik itu seperti Memukul. menendang, memukul, menyubit, atau membacok, Nah, itu. mengkampak, itu kan termasuk kekerasan fisik. Kalau kekerasan verbal itu seperti mencaci maki, membentak, dan lain-lain. Kalau seperti kekerasan emosional atau psikologis yang seperti tadi cukup saya bicarakan, itu seperti kita secara tidak langsung kita menyindir. Itu masuk ke dalam kekerasan emosional dan psikologis. Lalu yang kedua selain menyindir itu mempermalukan. Jadi semisal kayak si A ini melakukan sesuatu yang salah nih. Terus bukannya kita mungkin bantu atau membantu dia supaya menyempurnakan yang tadi dia membuat kesalahan, malah diketawain, malah mempermalukan di depan umum. Itu termasuk ke dalam kekerasan psikologis atau emosional. Jadi misalnya kalau ada permasalahan itu dia tidak harus dilakukan dengan kekerasan ya teman-teman. Kita Betul. juga bisa melakukan dengan mediasi atau Diskusi. ngomong secara baik-baik. Betul. oh, Menurut saya juga seperti itu sih. Terus bagi tadi juga ada pertanyaan, bagaimana kalau itu yang melakukan adalah orang tua? Sekali lagi seperti yang saya bilang, menjadi orang tua itu tidak mudah, menjadi orang tua itu tidak gampang. Tapi menurut saya sebelum kita menjadi orang tua, alangkah lebih baiknya kita itu mempelajari ilmu-ilmu parenting, apa yang seharusnya boleh dilakukan, apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan, itu harus dipelajari agar di generasi-generasi selanjutnya kita itu tidak menemui lagi apa itu kekerasan terhadap anak maupun kekerasan terhadap perempuan. Dan saya sendiri sangat berharap dengan angka kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang ada di Indonesia ini segera berkurang atau menurun seturun-turunnya ya. Karena kasihan gitu ya, tiap hari ada aja korban baru. Jujur kasihan. Oke. Kalau menurut kamu Iren, ada pesan dan kesan? Itu aja sih cukup dulu. Pesan-pesan untuk orang yang melakukan itu. Siapa tahu yang siapa tahu yang Baik ya. menonton yang melakukan kan. Kalau yang menonton yang melakukan kalian stop sebelum ya, teman-teman. kita laporkan ke pihak yang Itu berwajib. nggak baik. Nggak bagus. Itu sangat nggak keren. Bahkan di agama pun itu tidak dianjurkan atau Nah, tidak betul. diperbolehkan. Agama apapun tidak ada yang mengajarkan untuk melakukan kekerasan. Apapun itu. Oke. Jadi buat kalian yang melakukan itu segera berhenti dan ingat, mama kalian kalau yang melakukan laki-laki, kalian punya mama, kalian nanti juga punya istri, Anak. kalian punya anak, maukah kalian jadi itu ke orang tersayang kalian? Dan kalau yang melakukan perempuan juga, ingat nanti kalian kan punya papa, kalian punya calon suami, dan kalian pun nanti punya anak. Memang kalian sudah yakin anak kalian tidak akan merasakan seperti itu? Jadi segera berhenti ya guys ya. That's not good. Nah, betul. Pokoknya kita harus berhenti, apalagi nanti kalian akan menyesal ya teman-teman. Iya, karena yang perlu saya ingatkan, kekerasan itu akan menjadi luka secara psikologis maupun perkembangannya ke depan. Oke. Nah, sekarang kita akan memberikan nih kesan dan pesan kita dari topik yang tadi kita bahas. Nah, pesan saya adalah dari topik ini kita jadi lebih sadar nih pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan tentram. Nah, pesannya adalah semoga kita semua dapat saling peduli dan bisa menolak segala atau kekerasan serta membantu melindungi anak dan perempuan yang ada di lingkungan kita. Nah, kalau dari saya kesannya adalah semoga pemikiran kita jauh lebih terbuka tentang kekerasan dan mungkin bakal lebih banyak orang yang sadar bahwa kekerasan itu dalam bentuk verbal, emosional ataupun fisik itu tidak seharusnya dilakukan. Lalu pesan ya. Iya. Maaf.
Kalau pesannya menurut saya kita semua harus lebih saling peduli satu sama yang lain dan harus lebih terbuka antara mungkin di keluarga tuh harus saling terbuka, bahkan di pertemanan pun harus saling terbuka, jangan ada yang tertutup. Nah, kalau Lisa gimana Lis? Nah, pesan dan kesan ya. Ya. Pesan saya untuk ini tuh kekerasan ini maaf. It's okay. Pesan saya ini kekerasan terhadap anak dan perempuan ini harus dihentikan ya. Betul. Karena sangat membahayakan dan bakal terus bertambah gitu korbannya. Kalau kesan yang ada Indonesia nggak maju-maju guys. Iya. Gitu. Kesan saya kekerasan ini sangat memprihatinkan ya. Dan masih banyak ya orang-orang di luar sana yang kurang kesadaran. Betul. Yang otaknya masih stuck di situ, masih terlalu Kecil pikirannya. dangkal. Sekian dari Mungkin kami. itu saja. Ya, jika ada kesalahan mohon Mohon dimaafkan. Mohon maaf. Dadah. Dadah. Bye bye.